Hei, Bung, sini, mau aku lahirkan anak untukmu? Itu adalah kata-kata yang dilontarkan oleh seorang perwira wanita tentara Tiongkok ketika dia melihat seorang pria Indonesia berlari di sepanjang tepi pantai di Nusa Dua, Bali. Kapten berambut pirang itu menunjuk ke arahnya dengan jarinya dan tertawa terbahak-bahak. Di belakangnya, 4 tentara Tiongkok lainnya mengikuti, juga bersorak gembira. Tidak mau gen Tiongkok yang unggul, suaranya penuh ejekan. Pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun, wajahnya tidak berubah, dia hanya berlari melewati mereka dalam diam. Dia tampak seperti pria Indonesia biasa, berusia sekitar 35 tahun, mengenakan pakaian olahraga abu-abu, jogging dengan tenang, tidak berbeda dengan turis lainnya. Perwira wanita itu mengikutinya dengan matanya, mendecakkan lidahnya, pria yang membosankan. Namun, 3 hari kemudian, wajah sombong kapten dan bawahannya menjadi pucat seperti daun pisang. Mereka berdiri tegak di hadapan pria ini, tangan mereka gemetar. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa sebenarnya pria yang tampaknya biasa ini, yang menelan penghinaan dalam diam? Kisah perubahan yang luar biasa ini dimulai pada pagi hari 3 hari yang lalu. Pukul 6.00 pagi, tepi pantai di Nusa Dua sangat tenang. Puncak Gunung Agung di kejauhan diwarnai merah oleh sinar matahari pagi. Dan di pantai berpasir putih terlihat beberapa orang yang bangun pagi untuk berolahraga. Baskara Wijaya, dengan pakaian olahraga abu-abu dan celana pendek hitam, berlari dengan kecepatan yang stabil. Dia memakai AirPods, menjaga napasnya tetap teratur, bergerak di sepanjang tepi laut. Sebuah kebiasaan yang dia pertahankan setiap pagi selama lebih dari 20 tahun, hanya suara ombak dan teriakan burung camar yang terdengar. Pagi itu benar-benar damai. Wajah Baskara tidak menunjukkan emosi apapun. Dia hanya menatap lurus ke depan dan berlari. Ini adalah hari ketiganya di Bali, dan penampilannya sangat cocok dengan citra seorang turis biasa. Berlari sendirian dengan tenang, makan di restoran sendirian, dan menghabiskan waktu di kamar hotel juga sendirian. Tidak ada yang memperhatikan siapa dia. Suara keras terdengar dari belakang. Baskara terus berlari. Dia pikir mereka tidak memanggilnya. Hei, pria Indonesia, kali ini jelas. Baskara memperlambat larinya dan berbalik. 5 orang berseragam olahraga tentara Tiongkok berlari ke arahnya. Kaos abu-abu, celana pendek hitam. Logo Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok terlihat jelas. Di depan, ada seorang prajurit wanita dengan potongan rambut pendek, tinggi lebih dari 1,75 meter, dengan fisik yang kuat. Di bahunya ada tanda pangkat kapten. Hei, kamu orang Indonesia kan? Perwira wanita itu berhenti di depan Baskara. Dia sepertinya tidak terengah-engah sama sekali. Baskara hanya mengangguk. Ya ampun, dia sendirian. Kapten itu berbalik dan tertawa, berbicara kepada tentaranya, dan keempat pria di belakangnya juga tertawa terbahak-bahak. Terutama seorang pria tinggi dan tegap, dia tertawa paling keras. Di dadanya ada papan nama dengan nama Tao Chen. Hei Tao, apakah semua orang Indonesia sependek ini? Tanya perwira wanita itu. Dia mulai berjalan perlahan mengelilingi Baskara, memeriksanya dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah sedang mempelajari binatang di kebun binatang. Berapa tinggimu? Mungkin 1,70 meter, tidak lebih. Baskara ini tidak menjawab, hanya berdiri diam, terlihat lebih pendek dari yang dia kira. Persis seperti rumor tentang pria Indonesia ya. Mata biru perwira wanita itu menatap Baskara dengan ejekan. Di papan namanya tertulis Wang Ling. Kapten Wang berdiri tepat di depan Baskara, mendekatkan wajahnya ke wajahnya dan berkata, Hei, apakah itumu bisa berdiri? Wajah Baskara sedikit menegang, dia tahu persis apa yang dia maksud. Tetapi dia tidak bereaksi, hanya menatap lurus ke matanya. Kamu mengerti apa yang aku katakan? Kamu bisa bahasa Inggris kan? Kapten Wang menusuk dada Baskara dengan jarinya. Coba buat berdiri. Kalau bisa, dari belakang terdengar ledakan tawa lagi. Kapten, itu sudah keterlaluan, kata Tao si besar sambil tertawa, tetapi nadanya tidak menegur, melainkan menambah bahan bakar ke dalam api. Apa yang keterlaluan? Aku hanya menanyakan fakta. Kapten Wang mengangkat bahu. Dia mengambil 1 langkah lagi ke arah Baskara. Sekarang jaraknya begitu dekat sehingga wajah mereka hampir bersentuhan. Hei, Sobat Indonesia, suaranya merendah. Jika kamu bisa melakukannya,
Aku akan hamil khusus untukmu. Bagaimana menurutmu? Tidak ingin putramu memiliki gen Tiongkok yang unggul. Sejenak, tinju Baskara sedikit bergetar. Dia mengepalkan tangannya dengan erat, lalu perlahan membukanya. Dia menarik napas dalam-dalam, ekspresi wajahnya berubah, tetapi tatapannya menjadi berbeda. Tatapan dingin dan tenang, menahan sesuatu di dalam. Pria yang membosankan. Kapten Wang mendecakkan lidahnya. Pergilah berlari lebih keras, karena hanya itu yang bisa kamu lakukan. Dia melambaikan tangannya, seolah mengusirnya. Baskara perlahan berbalik dan berlari lagi. Dia mempercepat langkahnya dan dengan cepat menghilang dari pandangan. Tawa masih terdengar dari belakang. Yah, orang-orang Indonesia ini hanya bisa diam, bahkan tidak bisa berbicara dengan benar, mudah untuk diganggu. Suara-suara itu perlahan mereda. Baskara terus berlari. Napasnya tetap teratur, tetapi jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Dia berlari sampai ke ujung pantai, ke tempat yang sepi, dan baru di sana dia berhenti. Dia memandangi laut, ombak datang dan pergi. Baskara mengepalkan tinjunya, lalu membukanya. Tangan yang telah berlatih selama lebih dari 20 tahun. Tangan yang dilatih untuk menetralisir lawan, menggunakan senjata dan menghancurkan target. Tapi sekarang, tangan itu hanya gemetar. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Tapi jauh di dalam dadanya, sesuatu mulai bergerak. Sesuatu yang telah ditekan selama lebih dari 20 tahun. Sesuatu yang harus dia tahan sebagai seorang prajurit. Sesuatu yang harus dia sembunyikan demi misi. Perlahan-lahan terbangun. Baskara merasakannya, tetapi mencoba mengabaikannya. Sekarang bukan waktunya. Dia mulai berlari perlahan lagi, kembali ke hotel. Punggungnya masih terlihat seperti punggung turis biasa, tetapi di dalam dirinya sesuatu sedang berubah, dan ini baru permulaan. Pada hari yang sama, Baskara berada di sebuah kantin untuk personel militer tidak jauh dari pangkalan Udayana. Sebenarnya, warga sipil jarang masuk ke sini, tetapi dia punya urusan khusus. Dia punya janji dengan Paman Surya, seorang purnawirawan tentara yang memiliki sebuah warung kecil di sini. Paman Surya adalah seorang pria berusia 50-an, dengan wajah ramah dan juga mantan tentara. "Halo, Bas, lama tidak bertemu." Paman Surya dengan gembira menjabat tangannya. "Ada angin apa kamu ke sini?" "Datang untuk makan, Paman Surya," jawab Baskara dengan tenang. Mereka mengobrol sebentar. Paman Surya mengundangnya malam itu ke warungnya. Warung Paman Surya di dekatnya untuk makan malam, dan dia sendiri pergi lebih dulu. Baskara memutuskan untuk tinggal di kantin dan makan sesuatu yang sederhana. Kantin itu sangat luas. Bendera merah putih tergantung di langit-langit, dan dindingnya dihiasi dengan foto-foto tentara, kampanye di Timur Timur, Aceh, foto-foto prajurit. Baskara mengantri untuk nasi campur. Di depannya ada beberapa keluarga militer, dan sebagian besar meja diduduki oleh orang-orang berseragam. Dia memesan dan mendapat nomor antrian. Dia harus menunggu sekitar 15 menit. Baskara memilih sudut yang terpencil, duduk dan menunggu dalam diam. Dia meletakkan kertas dengan nomor di atas meja dan membaca berita di ponselnya. Di sekelilingnya berisik, tawa para prajurit, anak-anak berlarian, suara memasak dari dapur bercampur menjadi satu. Pada saat itu, tawa yang familiar terdengar di pintu masuk. Baskara mengangkat kepalanya. Itu adalah Kapten Wang dan kelompoknya. Mereka berlima mengenakan seragam lapangan kasual, kaos zaitun, celana kaki, beberapa memakai topi. Mereka masuk, tertawa, dan berbicara dengan keras. "Sial, latihan hari ini benar-benar membunuh," kata Tausi besar dengan keras. "Dan itu kamu sebut latihan? Itu hanya pemanasan," jawab Kapten Wang sambil tertawa. Baskara menundukkan kepalanya, berpura-pura melihat ponselnya untuk menghindari tatapan mereka. Dia berharap mereka tidak akan mengenalinya, tetapi hidup tidak selalu berjalan seperti yang diinginkan. "Wah," terdengar suara Kapten Wang. "Bukankah itu pria Indonesia itu yang kita temui pagi ini?" Baskara berpura-pura tidak mendengar dan terus menatap ponselnya. "Hei, Sobat Indonesia," Kapten Wang memanggil dengan keras. Semua orang di sekitar berbalik. Baskara terpaksa mengangkat kepalanya. Kapten Wang tersenyum lebar dan menghampirinya. Keempat pria itu mengikutinya. "Ya ampun, benar-benar kamu." Kapten Wang berdiri di depan meja Baskara. "Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana seorang turis bisa masuk ke sini?"
Baskara tidak menjawab, hanya menatapnya, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Diam lagi, pagi ini juga diam seperti ikan, cibir Kapten Wang. Dia menarik kursi dari meja sebelah dan duduk di seberang Baskara. Keempat lainnya juga duduk di sekelilingnya, mengepungnya. Dia benar-benar terkepung. Makan sendirian? Tanya Wang. Baskara mengangguk. Kasihan. Mungkin tidak punya teman sama sekali, selatau si besar. Prajurit lainnya terkekeh. Kamu datang dari Indonesia? Wang terus bertanya. Ya, jawab Baskara singkat. Oh, jadi kamu bisa bicara bahasa Inggris? Wang membuat wajah pura-pura terkejut. Aksennya agak aneh, tapi lumayan. Pada saat itu, nomor antrian dipanggil, nomor 68. Itu adalah nomor Baskara. Ketika dia hendak berdiri, Kapten Wang mengangkat tangannya. Biar aku yang ambilkan. Tanpa memberi Baskara kesempatan untuk menolak, dia pergi ke konter. Di atas nampan merah, ada sepiring nasi campur dengan sate lilit dan segelas es teh manis. Dia membawanya kembali, meletakkan nampan di atas meja. Kapten Wang mengambil sepotong timun acar dari piring, yang paling kecil dan paling keriput. Dia mengangkatnya, menunjukkannya kepada Baskara dan para prajurit lainnya, lalu tertawa terbahak-bahak. Lihat, bukankah ini mirip dengan itu? Makna dari gerakan ini terlalu jelas. Mereka berlima tertawa terbahak-bahak, menepuk-nepuk meja. Orang-orang di meja sebelah memandang ke arah mereka dengan penasaran. Beberapa tertawa bersama mereka. Beberapa menggelengkan kepala dan berpaling. Baskara terus duduk diam. Wajahnya tidak berubah, hanya tatapannya menjadi sedikit lebih dingin. Hei Kapten, bukankah itu keterlaluan? Kata Tau si besar sambil tertawa, tetapi jelas bahwa dia tidak mencoba menghentikannya, melainkan dengan senang hati ikut bermain. Apa yang keterlaluan? Ini kebenaran. Kapten Wang melemparkan potongan timun kecil itu ke piring Baskara. Ini untukmu, sangat cocok. Dia mengedipkan mata. Baskara masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia perlahan mengambil nampan dan berdiri. Oh, sudah mau pergi? Tanya Wang dengan pura-pura terkejut, pria yang membosankan. Dia mendecakkan lidahnya lagi. Baskara dengan nampan berjalan menuju pintu keluar. Tawa masih terdengar di belakangnya. Orang-orang Indonesia ini sangat membosankan, tidak bicara sepatah kata pun. Kamu lihat wajahnya, kaku seperti robot. Suara-suara itu menjauh, Baskara keluar dari kantin. Udara Bali yang hangat menerpa wajahnya. Dia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Nampan di tangannya sedikit bergetar, tetapi dia menahannya lagi, dan pergi. Tapi ini sudah yang kedua kalinya. Dia dihina dua kali oleh kelompok orang yang sama, dan di dalam dirinya sesuatu terbangun semakin jelas. 2 hari berlalu. Baskara terus menjalani kehidupan yang tenang. Setiap pagi berlari, siang hari berjalan-jalan di sekitar hotel, malam hari makan malam di warung Paman Surya. Dari luar, ini adalah jadwal turis yang sangat biasa. Untungnya, dia tidak bertemu dengan kelompok Kapten Wang. Sekitar pukul 3 sore, Baskara berada di pantai Mengiat. Tempat ini lebih tenang daripada pantai utama. Laut biru dan pantai berpasir. Di kejauhan terlihat lampu-lampu pelabuhan Benoa. Ada turis, tetapi tidak terlalu ramai. Baskara menggelar handuk di bawah naungan pohon kelapa dan duduk membaca buku. Suara ombak yang teratur, anak-anak bermain di tepi air. Pasangan-pasangan berjalan-jalan. Hari yang damai. Baskara fokus pada bukunya. Itu adalah buku berbahasa Inggris tentang strategi militer, tetapi sampulnya diganti dengan sampul novel biasa. Pada saat itu, ibu, terdengar teriakan seorang anak. Baskara mengangkat kepalanya. Seorang wanita berteriak di tepi pantai. Tolong, anakku. Dia menangis dan menunjuk ke laut. Semua orang berlari mendekat. Baskara juga meletakkan bukunya dan berdiri. Di dalam air, seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun terbawa arus. Ombak mendorongnya semakin jauh. Anak itu meronta-ronta, menelan air. Siapapun, tolong selamatkan anakku. Sang ibu meraung. Sepertinya dia tidak bisa berenang, hanya berdiri di tepi air dan menghentak-hentakkan kakinya. Beberapa orang di pantai melompat ke air, tetapi ombaknya kuat dan arusnya deras, membuat sulit untuk mendekat. 2 perenang, setelah berenang setengah jalan, terpaksa menyerah dan kembali. Arusnya terlalu kuat.
kata seorang pria terengah-engah. Anak itu terbawa semakin jauh. Pada saat itu, suara-suara yang familiar terdengar. Minggir, itu adalah Kapten Wang. Dia, Tao si besar, dan dua tentara Tiongkok lainnya berlari mendekat. Mereka mengenakan pakaian olahraga. Sepertinya mereka sedang berlatih di dekatnya dan mendengar keributan. Kami akan menyelamatkan anak itu, kata Kapten Wang dengan percaya diri. Orang-orang menyingkir. Nah, ini tentara, mereka pasti akan menyelamatkannya. Kapten Wang dan Tao si besar melompat ke air. Keduanya berenang dengan sangat baik, bergerak maju dengan cepat. Tetapi setelah hanya 10 meter, kecepatan mereka mulai menurun. Ombak mendorong mereka kembali. Arusnya jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Wang mengayuh dengan putus asa, tetapi tidak bisa maju. Tao si besar sudah kelelahan dan terbawa ke samping. Tidak mungkin, teriak sang ibu. Anak itu sudah terbawa lebih dari 30 meter. Kepalanya nyaris tidak terlihat di atas air. Kapten Wang juga mulai menyerah dan berenang kembali. Maaf, arusnya terlalu, katanya terengah-engah saat mencapai pantai, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, kepercayaan dirinya hilang. Tim SAR sudah dipanggil, teriak seseorang. Mereka akan tiba dalam 5 menit. Tetapi 5 menit terlalu lama. Anak itu sepertinya sudah mulai kehilangan kesadaran. Semua orang menatap laut dengan putus asa. Sang ibu jatuh ke pasir dan menangis. Pada saat itu, seorang pria diam-diam masuk ke air. Itu adalah Baskara. Dia melepas sepatunya, hanya mengenakan kaos. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya berjalan ke laut. Apa yang dia lakukan? Bisik seseorang. Itu kan pria Indonesia itu, kata Kapten Wang terengah-engah, mengenalinya. Baskara menghadapi ombak, perlahan masuk ke air yang lebih dalam. Air mencapai pinggangnya, lalu dadanya, dan kemudian dia menyelam dan menghilang sepenuhnya. Semua orang menahan napas. 10 detik, 20 detik, 30 detik berlalu. Apakah dia tidak dalam bahaya di sana? Kata seseorang dengan cemas. Sekitar 40 detik kemudian, di dekat tempat anak itu berada, Baskara muncul ke permukaan, kecepatan yang luar biasa. Dia tidak berenang di permukaan, tetapi bergerak di bawah air. Ini adalah cara untuk meminimalkan pengaruh arus. Dia memeluk anak itu dengan satu tangan, memegang kepalanya dengan kuat di atas air, dan mulai berenang kembali, hanya mengayuh dengan satu tangan. Semua orang berteriak, lihat dia menyelamatkan anak itu. Baskara kembali ke pantai dengan kecepatan yang menakjubkan. Bahkan dengan satu tangan, dia lebih cepat dari Wang yang berenang dengan 2 tangan. Gerakannya halus dan efisien, seperti ikan. Dia memanfaatkan ombak, membaca arus, dan bergerak di jalur yang optimal. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Baskara membawa anak itu keluar dari air. Sang ibu berlari dan memeluk putranya. Anakku, anakku. Anak itu sadar, batuk dan memuntahkan air. Dia hidup. Semua orang bertepuk tangan. Luar biasa, bagaimana dia bisa begitu cepat? Baskara berdiri diam di tepi air, sepertinya tidak terengah-engah sama sekali. Kapten Wang menatapnya dengan tercengang. Tao si besar dan prajurit lainnya juga berdiri dengan mulut terbuka. Mereka tidak percaya bahwa apa yang tidak bisa mereka lakukan, pria pendiam ini melakukannya dengan begitu mudah. Cuma beruntung, gumam Wang, tetapi tidak ada keyakinan dalam suaranya. Dia tahu itu bukan keberuntungan, itu adalah persiapan. Dan untuk pertama kalinya, sebuah pertanyaan tentang pria ini muncul di kepalanya. Malam itu, Baskara berada di warung Paman Surya. Itu adalah sebuah kafe kecil tidak jauh dari pusat Nusa Dua. Papan nama bertuliskan Warung Paman Surya dalam bahasa Indonesia. Di dalamnya tergantung kain-kain tradisional Bali dan di dinding ada menu yang ditulis tangan. Soto ayam Rp 30.000, sate lilit Rp 50.000, nasi goreng Rp 35.000. Baskara duduk di sudut dan dengan tenang makan semangkuk soto ayam. Soto yang dibuat oleh Paman Surya sendiri terasa seperti masakan rumah. Bas, kudengar ada kejadian besar di pantai hari ini. Katanya kamu menyelamatkan seorang anak. Paman Surya menuangkan segelas es teh manis dan bertanya. Saya hanya beruntung, Paman Surya, jawab Baskara dengan tenang. Beruntung, katamu. Masih sama rendah hatinya seperti dulu, Paman Surya tersenyum ramah. Setelah pukul 6 sore, pengunjung mulai berdatangan. Kebanyakan warga lokal,
Tetapi terkadang turis yang menyukai masakan Indonesia juga mampir. Baskara makan perlahan, memandang keluar jendela. Terlihat kota di malam hari. Lampu-lampu neon menyala, orang-orang bergegas dengan urusan mereka masing-masing. Pada saat itu, pintu warung terbuka. Itu adalah Kapten Wang dan kelompoknya. Mereka berlima mengenakan pakaian sipil. Wang mengenakan tank top hitam dan celana jeans. Tao si besar mengenakan kemeja Hawaii dan celana pendek. "Ini warung Indonesia yang terkenal itu?" kata Wang dengan keras. Paman Surya berdiri dari balik konter dan menyapa. "Selamat datang." Ketika mereka hendak mencari meja, Wang melihat Baskara duduk di sudut. Matanya membelalak, dia menunjuk ke arahnya. "Lihat pria Indonesia itu." Seluruh kelompok berbalik. Yang tadi siang di pantai, Tao si besar mengenalinya. Kapten Wang mendekati meja Baskara. Yang lain mengikutinya. "Halo." Wang berdiri di depan Baskara. Kali ini, nadanya tidak lagi mengejek, tetapi ada sesuatu yang lain, bercampur dengan rasa ingin tahu. "Tadi di pantai kamu hebat, serius." Baskara mengangguk, masih tidak banyak bicara. "Di mana kamu belajar berenang seperti itu? Kamu berenang sangat cepat," tanya Wang. "Hanya belajar," jawab Baskara singkat. "Hanya belajar? Keterampilan seperti itu tidak bisa dipelajari begitu saja." Wang menyilangkan tangannya di dada, ekspresi wajahnya perlahan berubah. Muncul sifat keras kepala. "Apakah kamu seorang atlet perenang?" Baskara menggelengkan kepala. "Lalu apa pekerjaanmu?" Wang terus mendesak. Baskara tidak menjawab, hanya menyantap sesendok soto lagi. "Membosankan," decak Wang. Tetapi kali ini bukan karena dia membosankan, melainkan karena rasa penasaran yang tidak terpuaskan. Dia menarik kursi dari meja sebelah dan duduk di seberang Baskara. "Mau bertaruh denganku?" Baskara mengangkat kepalanya, untuk pertama kalinya menatap lurus ke arah Wang. "Panco," kata Wang. "Kita adu panco, satu ronde." Suasana menjadi hening. Pengunjung lain di warung itu juga memandang ke arah mereka. Paman Surya di belakang konter mengamati dengan cemas. "Untuk apa?" tanya Baskara. "Hanya penasaran," kata Wang. "Aku ingin lihat apakah kamu hanya bisa berenang atau kamu juga punya kekuatan." Tao si besar menyela. "Kapten, ini tidak adil. Anda kan lulusan sekolah ranger." Justru itu yang membuatnya menarik. Wang tersenyum lebar. "Apa? Takut?" Baskara berpikir sejenak, lalu perlahan mengangguk. "Baiklah." Senyum kemenangan muncul di wajah Wang. "Oke, sekarang juga." Dia menyingsingkan lengan bajunya. Paman Surya bergegas menghampiri mereka. "Tuan dan Nyonya, tidak boleh di sini, mejanya rapuh." "Tidak apa-apa, Paman," cibir Wang. "Ini akan cepat." Meja dibersihkan, mangkuk soto dan kerupuk disingkirkan. Baskara dan Wang duduk berhadapan, meletakkan siku di atas meja dan mengaitkan tangan. Tangan Wang besar, hampir sebesar tangan Baskara. "Siap?" tanya Wang. Baskara mengangguk. Tao si besar menjadi wasit. "Mulai." Wang segera mengerahkan seluruh kekuatannya. Tangan Baskara mulai miring perlahan. 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat. Wajah Wang penuh percaya diri. "Seperti yang kuduga," cibirnya. Baskara menegang, melawan, tetapi dia terus terdesak. Tangannya sudah miring 45 derajat. Sepertinya semua akan segera berakhir. Para prajurit Tiongkok di sekelilingnya berteriak, "Kapten, Kapten!" Dan pada saat terakhir, punggung tangan Baskara menyentuh meja. Kapten Wang menang. "Ya." Wang melompat, mengangkat kedua tangannya. Tao si besar dan prajurit lainnya bertepuk tangan. "Ini baru kapten, dan orang Indonesia ini." Wang memandang Baskara. "Lihat, ini kekuatan yang sebenarnya. Berenang itu hanya keberuntungan." Baskara tidak mengatakan apa-apa, wajahnya tidak berubah. Paman Surya diam-diam mendekat dan menepuk bahunya. "Kamu tidak apa-apa." "Saya tidak apa-apa, Paman Surya," jawab Baskara dengan tenang. Kelompok Wang dengan antusias merayakan kemenangan mereka. Mereka memesan arak Bali dan minum, tertawa dan berbicara dengan keras. Pria Indonesia, ya tetap pria Indonesia, hanya tampangnya saja. Suara-suara itu memenuhi warung. Baskara diam-diam menghabiskan makan malamnya, membayar dan berdiri. Sebelum pergi, dia berbalik dan melirik. Wang tersenyum lebar, mengangkat gelasnya pemandangan seorang pemenang mutlak. Baskara berbalik dan pergi.
Berjalan di jalanan malam, dia melihat tangan kanannya, tangan yang sengaja dia gunakan untuk kalah, karena sekarang bukan waktunya, tetapi tangan ini sekarang sedikit gemetar. Keesokan paginya, Baskara bertemu dengan Paman Surya di lobi hotel. Paman Surya dengan hati-hati memulai, "Tadi malam kamu sengaja kalah kan?" Baskara tidak menjawab, hanya menyesap kopinya. "Aku mengerti. Mungkin kamu punya alasan sendiri." Paman Surya tidak bertanya lagi. Dengan pengalaman hidupnya, dia tahu apa yang harus diketahui dan apa yang tidak. Sekitar tengah hari, telepon Baskara berdering, nomor yang tidak dikenal. Dia menjawab, "Itu adalah Kapten Wang." "Dari mana Anda mendapatkan nomor saya?" tanya Baskara. "Aku bertanya pada pemilik warung. Dia punya kartu namamu." Terdengar suara Wang. "Siang ini ada waktu luang." "Ada apa?" "Pertandingan yang sesungguhnya. Kemarin hanya pemanasan." Pukul 3 sore, di gym pangkalan militer. Ini adalah tempat yang ditentukan oleh Wang. Gym itu sangat besar, di satu sisi ada lapangan basket, di sisi lain ada alat-alat kebugaran, dan di luar ada lintasan lari dan kolam renang. Ketika Baskara tiba, Wang dan 7 prajurit Tiongkok lainnya sudah menunggunya. Selain 4 orang kemarin, ada 3 orang baru. "Sudah datang?" Wang tersenyum lebar. Hari ini dia mengenakan kaos tentara dan celana pendek hitam. Hari ini akan menjadi tes ketahanan yang sesungguhnya. Lari, pull up, dan berenang. 3 cabang. Bagaimana menurutmu? Baskara melihat sekeliling. Ini sepenuhnya wilayah mereka. Dan jika saya menang? Tanya Baskara. Untuk pertama kalinya, dia yang mengajukan pertanyaan. Jika kamu menang, cibir Wang, aku akan dengan tulus meminta maaf atas semua yang telah kukatakan. Baiklah, Baskara mengangguk. Dan jika saya kalah, saya tidak akan pernah muncul di hadapan kalian lagi. Oke, sepakat. Wang mengulurkan tangannya. Baskara menjabatnya. Kali ini jabat tangannya erat. Keduanya serius. Cabang pertama lari 5 km. 12,5 putaran di stadion. Siap. Tao si besar berdiri di garis start. Siap memberi sinyal. Baskara dan Wang berdiri berdampingan. Matahari sore Bali yang panas. Mulai. 2 km pertama mereka berlari sejajar, Wang sedikit di depan. Langkahnya panjang dan napasnya teratur. Itu baru kapten. Para prajurit menyemangati. Tetapi pada kilometer ketiga, segalanya berubah. Baskara mulai mempercepat. Dia menyalip Wang sejauh 10 meter, 20 meter, 30 meter. Jarak semakin besar. Apa? Desah Wang terengah-engah. Mencoba mempercepat, tetapi tidak bisa mengejar. Kecepatan Baskara tidak menurun, stabil seperti mesin. Pada kilometer keempat, selisihnya sudah 100 meter. Di garis finish, hasil Baskara adalah 18 menit 30 detik. Wang 20 menit 5 detik. Selisih 1 menit 35 detik. Tidak mungkin. Wang menopang lututnya dengan tangan, bernapas dengan berat. Baskara juga berkeringat, tetapi napasnya sangat teratur. Lanjut, kata Baskara dengan tenang. Wang mengangkat kepalanya dan menatapnya. Untuk pertama kalinya, ketakutan melintas di matanya. Cabang kedua pull up dipalang. Siapa yang paling banyak, dialah yang menang. Wang mulai lebih dulu. 1, 2, 3, dia melewati angka 40, 50, 60, dia berhenti di angka 65. Tangannya terasa seperti kapas, para prajurit di sekitarnya bertepuk tangan. Itu baru kapten. Wang melompat turun, mengibaskan tangannya. Kepercayaan dirinya sedikit kembali. Baskara memegang palang dan mulai. 1, 2, 3. Dia melewati angka 30, lalu 50. Kecepatannya tidak melambat. 60, 65. Wajah Wang membeku. 70, 80, 90. Apakah dia manusia? Gumam Tao si besar. Dia melewati angka 100. Pada pull up ke 110. Baskara berhenti dan melompat turun. Napasnya cepat, tetapi dia berdiri tegap. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Wang. Kali ini bukan ejekan, tetapi rasa ingin tahu yang tulus. Baskara tidak menjawab. Cabang terakhir? Dia menunjuk ke kolam renang. Cabang ketiga berenang, 100 meter gaya kupu-kupu. Bolak-balik di kolam 50 meter. Gaya yang paling menguras tenaga. Mereka berdua masuk ke air. Mulai.
Kali ini semuanya berbeda sejak awal. Baskara melesat ke depan. Tekniknya di air sempurna, seperti dari buku teks. Di tanda 25 meter, dia memimpin Wang lebih dari 2 kali lipat. Wang mengayuh dengan putus asa, tetapi tidak bisa mengejar. Ketika Baskara menyelesaikan 100 meter, Wang baru berada di tanda 60 meter, keunggulan mutlak. Baskara memegang tepi kolam dan keluar dari air. Air menetes dari tubuhnya, memperlihatkan otot-ototnya yang terbentuk. Wang dengan susah payah menyelesaikan jaraknya dan keluar. Dia benar-benar kelelahan. Ketujuh prajurit di sekitarnya terdiam. Mereka tidak bisa mempercayainya. Kebanggaan mereka. Kapten Wang kalah dalam ketiga cabang, kalah telak. "Kamu pernah jadi tentara, kan?" tanya Wang. Baskara, sambil mengeringkan kepalanya dengan handuk, mengangguk. "Saya dari pasukan khusus." Jawaban singkat yang menjelaskan segalanya. "Kopassus," gumam Wang, "tapi itu kan hanya tentara Indonesia." Baskara untuk pertama kalinya bertanya balik dengan tegas. "Apakah kalian begitu meremehkan tentara Indonesia?" Wang tidak bisa menjawab, hanya menatapnya. Dan dia sadar, kesalahan besar apa yang telah dia lakukan. Malam itu Wang tidak bisa tidur. Dua kata, Kopassus, tidak bisa hilang dari kepalanya. Dia adalah orang dengan rasa kehormatan prajurit yang sangat tinggi. Dia adalah salah satu wanita pertama yang menyelesaikan kursus pelatihan Ranger, seorang perwira yang dihormati. Tetapi hari ini, dia benar-benar dihancurkan. Dihancurkan oleh seorang pria Indonesia yang dia remehkan. Pagi-pagi keesokan harinya, dia menelepon Baskara. Terakhir kali, suaranya terdengar memohon. Kali ini pertarungan prajurit sejati. Di lintasan halang rintang militer. Baskara terdiam. "Mengapa Anda membutuhkan ini?" "Saya ingin membuktikan bahwa saya tidak kalah. Saya akui kamu adalah Kopassus, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa saya masih bisa lebih baik." Pukul 2 siang, di lapangan latihan. Sebuah lapangan luas dengan pemandangan perbukitan di latar belakang. Di sini ada lintasan halang rintang, tali, dan area menembak. Wang mendapat izin khusus dari atasannya dengan dalih latihan persahabatan dengan seorang warga sipil, meskipun dia tahu bahwa Baskara bukan warga sipil. Ketika Baskara tiba, lebih dari 20 prajurit Tiongkok sudah berkumpul di sana. Rumor telah menyebar, seorang Kopassus Indonesia akan bertanding dengan kapten mereka. Para prajurit menatap Baskara dengan penasaran. Wang mengenakan perlengkapan tempur lengkap, helm, rompi anti peluru, pelindung lutut. "Kamu butuh perlengkapan?" tanyanya. "Tidak. Saya begini saja," jawab Baskara. Dia hanya mengenakan kaos hitam dan celana khaki. Aturannya sederhana, jelas Wang. Dari sini sampai sana, dia menunjuk ke sebuah titik 500 meter jauhnya. Di sepanjang jalan, harus melewati rintangan, memanjat tali, membalikkan ban, dan terakhir, menembak. Mengenai 5 target selesai. Siapa yang pertama, dialah yang menang. Baskara mengamati lintasan dan mengangguk. Mulai. Atas perintah, mereka berdua berlari. 100 meter pertama jarak datar, Wang sedikit di depan. Tetapi pada rintangan pertama, dinding kayu setinggi 2 meter, perbedaannya menjadi jelas. Wang harus berpegangan pada tali untuk memanjat. Baskara, sebaliknya, berlari, menjejak dinding, dan dengan mudah melompatinya. Teknik parkour. Apa itu tadi? Para prajurit mulai berbisik. Rintangan kedua ban yang ditanam di tanah. Wang bergerak cepat, tetapi sempat salah langkah. Baskara, sebaliknya seperti menari. Dia mendarat dengan tepat di tengah setiap ban dan melesat melewatinya. Keseimbangannya sempurna. Sekarang Baskara di depan. Ketiga tali. Tali setinggi 10 meter. Naik, memukul lonceng, dan turun. Wang dengan sekuat tenaga berpegangan pada tali, hanya naik dengan tangan. Baskara, sebaliknya, menggunakan tangan dan kaki, memanjat secepat kera. Saat turun, dia meluncur dengan ahli di sepanjang tali. Dia lebih cepat 20 detik dari Wang. Luar biasa, gumam Tao si besar. Wajah para prajurit menjadi semakin serius. Bagian keempat merangkak 30 meter di bawah kawat berduri. Keduanya merangkak cepat. Gerakan Baskara mulus seperti ular,
bagian terakhir area menembak. Baskara tiba lebih dulu dan sudah mengambil senapan. Itu adalah senapan latihan yang menembakkan cat. Wang juga dengan tergesa-gesa mengambil senjatanya, menahan napas, dan membidik. Dor, 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 Wang mulai menembak. Yang pertama kena, yang kedua kena, yang ketiga meleset. Dia membidik lagi, yang keempat kena, yang kelima. Pada saat itu, dari samping terdengar 5 tembakan berturut-turut. Dor, 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 dor. Itu adalah Baskara. Sepertinya dia bahkan membidik. Dia hanya mengangkat senapannya dan menembak beruntun. Kelima target terkena. Dalam waktu kurang dari 3 detik. Wang membeku. Tangannya yang memegang senapan bergetar. Baskara perlahan menurunkan senjatanya dan menatapnya. Wajahnya masih tenang, tetapi ada sesuatu yang baru dalam tatapannya. Untuk pertama kalinya, itu adalah tatapan seorang prajurit sejati, dingin, tepat, dan tegas. Sudah selesai, kata Baskara. Lebih dari 20 prajurit di sekitarnya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Wang hanya berdiri dan menatapnya, matanya dipenuhi air mata. Entah karena marah, malu, atau menyesal tidak jelas. Aku hanya berpikir kamu lemah karena kamu, gumamnya. Baskara tidak mengatakan apa-apa, hanya berbalik dan berjalan pergi dari lapangan latihan. Tunggu, teriak Wang, tetapi Baskara tidak berhenti. Dia terus berjalan pergi, sosoknya menjauh. Wang jatuh berlutut. Kekalahan total. Bukan kekalahan dalam keterampilan, tetapi kekalahan dari kesombongan, dan dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Tetapi kebenaran yang lebih besar belum dia ketahui. Malam itu Wang minum sendirian di kamarnya. Keesokan paginya dia bangun pagi. Hari ini adalah hari istimewa upacara pembukaan latihan gabungan Indonesia-Tiongkok, sebuah acara besar yang diadakan setiap tahun. Unit-unit khusus kedua negara akan berlatih bersama selama 2 minggu. Pukul 10.00 pagi, di Aula Besar Pangkalan Gabungan, di belakang panggung, bendera Indonesia dan Tiongkok tergantung berdampingan. Para prajurit dari kedua negara memenuhi aula. Kapten Wang duduk di barisan depan. Pembawa acara naik ke panggung. Bapak dan Ibu sekalian, upacara dinyatakan dibuka. Setelah bagian resmi dan pidato dari Panglima Kodam, pembawa acara melanjutkan, dan sekarang saya ingin memperkenalkan Komandan Umum Latihan Gabungan tahun ini, seorang perwira yang dikirim dari Tentara Nasional Indonesia. Dia telah mengabdi selama 20 tahun di unit elit pasukan khusus. Wang mengangkat kepalanya. Kopassus, unit elit Indonesia. Dia pernah mendengar tentang mereka. Izinkan saya memperkenalkan Kolonel Baskara Wijaya. Tepuk tangan meriah terdengar. Dari belakang panggung, seorang pria keluar. Dia mengenakan seragam upacara Tentara Nasional Indonesia. Seragam hijau tua. Di pundaknya bintang kolonel berkilauan. Di dadanya ada deretan lencana dan medali. Pria ini berjalan ke podium. Wajah Wang memucat, tangannya gemetar, bibirnya kering. Itu adalah Baskara. Tidak, itu adalah Kolonel Baskara Wijaya. Pria yang sama yang dia temui di pantai, yang dia hina di kantin, yang mengalahkannya kemarin di lapangan latihan. Pria ini, bisik Wang dengan suara bergetar. Tao si besar, yang duduk di sebelahnya, juga membuka mulutnya. Ya Tuhan, pria Indonesia itu. Kolonel Baskara Wijaya berdiri di depan mikrofon. Suaranya bergema di seluruh aula. Selamat pagi, saya Kolonel Baskara Wijaya, pemimpin latihan ini. Bahasa Inggrisnya fasih, aksennya sempurna. Pikiran Wang kosong. Kolonel, Kopassus, kata-kata itu berputar di kepalanya. Dan saya ingin menambahkan sesuatu, lanjut Kolonel Wijaya. 5 tahun yang lalu, saya juga di sini sebagai instruktur, melatih para kadet dari tentara Tiongkok. Jantung Wang serasa berhenti. 5 tahun yang lalu itu adalah saat dia mengikuti kursus Ranger. Saya masih ingat beberapa kadet yang luar biasa, terutama wanita pertama yang menerima tantangan itu. Kolonel Wijaya terdiam sejenak, matanya menyapu seluruh aula. Matanya berhenti pada Wang, hanya sedetik. Sepertinya dia mengenalinya, tetapi ekspresi wajahnya tidak berubah. Sayangnya, kadet itu gagal dalam ujian terakhir. Tapi saya sangat menghargai semangat juangnya. Wang baru sekarang teringat wajah instruktur Indonesia yang menggagalkannya 5 tahun yang lalu.
Itu adalah dia. Saya berharap kalian semua memberikan upaya maksimal dalam latihan ini. Kolonel Wijaya memberi hormat. Semua prajurit di aula berdiri dan membalas hormat. Wang juga dengan tangan gemetar memberi hormat, tetapi air mata sudah mengalir di pipinya. Malu, penyesalan, menyalahkan diri sendiri semua bercampur aduk. Upacara pembukaan berakhir. 3 hari kemudian latihan utama dimulai. Wang berubah, dia menjadi pendiam dan berhati-hati. Kolonel Wijaya memimpin semua latihan. Dia adil, tegas, tetapi selalu menghormati semua orang. Pada hari kelima, saat latihan bertahan hidup malam hari di pegunungan, Kolonel Wijaya mendekati Wang yang sedang duduk sendirian. "Kapten," panggilnya. "Siap, Kolonel." Wang dengan panik melompat dan memberi hormat. "Santai saja," katanya, dan duduk di atas batu di sebelahnya. "Kolonel," Wang memulai dengan suara bergetar. "Saya minta maaf, saya dengan tulus minta maaf. Saya tahu," Kolonel Wijaya berbicara untuk pertama kalinya. "Saya tahu apa yang telah Anda lalui untuk sampai di sini. Saya tahu betapa sulitnya itu, tetapi itu bukan alasan untuk meremehkan orang lain. Bukankah Anda sendiri tahu betapa sakitnya ketika diremehkan?" Air mata mengalir dari mata Wang. "Kolonel, bagaimana Anda bisa menahannya? Jika saya di posisi Anda, saya akan langsung mengungkapkan identitas saya." Kolonel Wijaya tersenyum sedih. "Sebenarnya, itu tidak mudah, terutama saat Anda tertawa dengan potongan timun acar di tangan Anda. Tetapi saya punya tugas untuk menyembunyikan identitas saya. Dan satu hal lagi," dia menatap lurus ke arah Wang. "Marah itu mudah, tetapi menahan dan mencoba memahami itulah kekuatan yang sebenarnya. Seorang prajurit tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga kebijaksanaan dan kesabaran." Wang menanamkan kata-kata itu di dalam hatinya. Ini adalah pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Berdiri, Kolonel Wijaya bangkit. "Anda, Kapten, adalah seorang prajurit dengan potensi yang cukup untuk menjadi luar biasa." Dia mengulurkan tangannya. Wang dengan terharu meraih tangannya. "Terima kasih." Dengan tulus terima kasih. Di bawah langit malam Kaukasus yang dingin, 2 prajurit saling memahami dan menghormati. Kebangsaan, jenis kelamin, pangkat tidak lagi penting. Mereka hanyalah kawan seperjuangan, berjalan di jalan yang sama. 2 minggu latihan berakhir. Pada hari penutupan, Wang untuk terakhir kalinya mendekati Kolonel Wijaya. "Kolonel, boleh saya mengajukan satu pertanyaan terakhir? Silakan. 5 tahun yang lalu, mengapa Anda menggagalkan saya?" Kolonel Wijaya berpikir sejenak. "Bukan karena persiapan fisik, tetapi karena Anda kurang memiliki semangat tim. Anda ingin bersinar sendirian." Wang mengangguk. "Sekarang saya mengerti." Dia memberi hormat. Kolonel Wijaya membalas hormat dan mereka berpisah. Wang kembali ke unitnya. Kolonel Wijaya kembali ke Indonesia. Tetapi pelajaran yang mereka dapatkan selama 2 minggu ini akan tetap ada selamanya. Kekuatan sejati bukan pada otot tetapi pada rasa hormat kepada orang lain. Keberanian sejati bukanlah bertarung, tetapi menahan dan memahami. Dan nilai seorang prajurit tidak ditentukan oleh pangkat atau kebangsaan, tetapi oleh karakternya. Sejak hari itu, Kapten Wang benar-benar berubah. Di kemudian hari, dia sering berkata, "Kolonel Indonesia yang saya temui di Bali adalah guru terhebat dalam hidup saya."